warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di acara podcast Tabu Cerita Buku, tempat mengulik berbagai cerita buku. Perkenalkan, nama saya Fadia Fika Munida yang berperan sebagai moderator dalam podcast kali ini. Hari ini kita memiliki kesempatan yang sangat spesial. Oke, kali ini kita akan meresensi sebuah buku yang telah memicu banyak minat pembaca, yang berjudul Inestable, karya Kak Eko Ivano Winata, yang diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini telah memicu banyak diskusi dan banyak pendapat. Kak Eko lahir di Bekasi pada tahun 1996. Kak Eko ini juga merupakan penulis yang memiliki talenta yang sangat luar biasa. Kak Eko ini juga sudah menulis banyak sekali novel yang memiliki rating yang cukup bagus, seperti Agustira, Inestable, bahkan Senior. Kak Eko ini juga mempopulerkan buku-bukunya dengan ciri khas khusus. Salah satunya adalah Inestable. Namun, kita tidak akan berdiskusi sendirian. Kita telah mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sambut Kak Alfi dan Kak Lia. Selamat datang. Silakan duduk. Oke, terima kasih Mbak Fatia. Jadi sebelumnya, monggo perkenalan dulu mungkin ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Alfiana, biasa dipanggil Alfi, dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Radul Jana, bisa dipanggil Kak Lia. Oke, jadi gimana nih kabar kalian? Untuk kabar alhamdulillah baik sih Kak ya, meskipun masih sering hujan di bulan Desember ini, tapi alhamdulillahnya masih sehat walafiat sih. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya Kak. Kabar Amin. Kak Lia gimana? Alhamdulillah juga baik banget ini Kak Fadia ya. Gimana nih kabarnya Kak Fadia sendiri sekarang? Alhamdulillah baik banget. Ya walaupun masih mumet-mumet gitu ya, karena kan tugas kuliah masih banyak banget gitu ya Kak ya. Nah BTW tadi kalian kesasar nggak nih kesini? Waduh, kesasar banget nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya lancar sih selama Langsung perjalanan. dulu ya. Iya, Alhamdulillah. Lanjut lagi, sebelumnya kesibukan kalian ini sekarang ngapain aja sih Kak? Kalau untuk saya sendiri itu selain kuliah ya, saya juga meresensi beberapa buku Kak. Nah, ini salah satunya itu buku Inestable karyanya Kak Eko. Gitu. Bagaimana dengan Kak Lia? Sekarang ini juga saya lagi promosikan itu loh, novel-novel yang baru terbit. Gitu. Nah, kalian kan sebagai presensi ya, pasti kan banyak nih buku-buku yang sudah dibaca gitu. Nah, mungkin bisa nih sharing-sharing sedikit sama penonton buat rekomendasi gitu dari Kak Alfi dulu mungkin. Untuk buku, saya pribadi itu lebih menyukai buku yang bergenre romantis ya Kak. Jadi seperti Inestable ini kan juga romantis ya. Selain itu saya juga suka membaca buku Mariposa, kemudian Giz and Anne, terus masih banyak lagi lah, bisa dicek di akun Instagram saya pribadi. Buat Kak Lia sendiri gimana? Iya nih, aku juga suka banget sama genre romance, kayak seperti Dylan, Lea, terus Ayat Cinta itu bagus banget ya. Oh, berarti kalian nih pasarannya tuh di remaja-remaja Iya, gitu betul banget. Oke. Nah, kali ini kan kita akan meresensi buku Inestable gitu ya Kak ya. Nah, bisa diceritakan sedikit Kak tentang buku Inestable ini, kan untuk gambaran pembaca gitu ya, buat yang mau baca-baca Inestable gitu. Silakan Kak Alfi. Oke, jadi di buku Inestable ini menceritakan tentang dua orang remaja yang bernama Nakula dan Aluna. Jadi dua remaja ini tuh tokoh utama dalam buku Inestable. Nah, Nakula dan Aluna ini sudah mengalami LDR selama 3 bulan. Wah, lama banget ya itu Kak. Iya. Dan setelah LDR itu, mereka bertemu kembali di sekolah menengah atau SMP yang lumayan populer di kota Bandung. Nah, karena hal itu, hubungan mereka berdua menjadi lebih indah dan harmonis tentunya. Namun,
karena sikap si Nakula yang nggak lagi menyenangkan buat si Aluna, hal itu menjadikan hubungan Aluna dan Nakula ini menjadi retak. Nah, Nakula justru menyuruh Arjuna untuk menjaga si Aluna. Maaf nih Kak Alfi, sebelumnya tadi tuh Arjuna siapa ya? Kok tiba-tiba muncul gitu? Oh iya, si Arjuna ini teman dari si Nakula dan juga Aluna. Nah, Arjuna ini orang yang sering membuat si Nakula merasa cemburu jika Arjuna dan Aluna ini berdekatan. Akhirnya si Nakula menyuruh atau membujuk lah, intinya membujuk si Arjuna agar bisa mendekati Aluna dan menjaga si Aluna. Dan dari hal itu membuat si Aluna ini merasa kesal. Dan gak hanya itu Kak, Nakula juga lebih memperhatikan Aurel, dan hal itulah yang membuat hubungan antara Nakula dan juga Aluna semakin retak. Nah, akhirnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi Kak. Nah, Aluna akhirnya meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Karena itu, sikap Nakula yang dingin dan cuek tentunya semakin membuat Aluna merasa kesal. Mungkin sedikit saja ya cerita dari saya biar teman-teman penonton yang lainnya bisa membaca sendiri di novel tersebut. Biar lebih bisa penasaran sendiri ya. Betul. Wah, kayaknya menarik tuh ya buat direkomendasikan sama pembaca-pembaca gitu ya. Betul. Apalagi buat yang suka sama novel romantis gitu ya Kak ya. Pastinya. Nah, bagaimana nih tentang kesan Kakak sendiri terkait dengan buku tersebut? Kesan saya habis membaca novel ini Kak Fadia, buku ini memang memiliki cerita yang sangat vital dan menarik. Penulis berhasil menggambarkan setiap adegan dan karakternya dengan baik, sehingga pembaca dapat merasakan ikut terlibat emosi dalam ceritanya tersebut. Nah, buku ini tuh sangat menggambarkan perasaan atau konflik untuk seorang yang LDR gitu ya. Nah, saya bisa merasakan empati dan simpati terhadap Nakula dan Aluna yang harus berjuang untuk memperjuangkan cintanya dengan LDR-nya itu dengan jarak dan perbedaan budayanya mereka. Buku ini sangat menarik karena menggunakan alur flashback dan forward yang membuat saya lebih penasaran dengan apa yang terjadi pada mereka selanjutnya. Nah, Wah, berarti cocok nih buat teman-teman yang lagi LDR sama pasangannya buat aware atau jaga-jaga gitu ya. Kalau pasangannya tuh udah mulai berubah atau sudah mulai ada tanda-tanda nggak cinta gitu ya. Jadi kalau tadi kan dari Kak Lia gitu ya. Nah, dari Kak Alfi sendiri gimana sih kesannya dari buku itu gitu Kak? Silakan di-sharing. Untuk kesan sendiri itu menurut saya sama ya seperti apa yang sudah Kak Lia katakan. Tapi kan kalau Kak Lia tadi membahas isi, betul Iya, Kak? betul. Nah, kalau saya ini lebih ingin memberi kesan mengenai bentuk fisik dari buku ini. Izin ambil ya Kak. Nah, di buku ini tuh memiliki cover yang menurut saya ini sangat menarik untuk bagi pembaca, terutama untuk remaja, sehingga bisa memikat daya tarik mereka. Selain itu, di buku ini tuh di sela-sela halamannya terdapat ilustrasi-ilustrasi yang membuat pembaca itu merasa memiliki gambaran mengenai isi dari buku ini. Jadi di sini tuh tidak hanya berbentuk narasi saja, begitu Kak. Wah, setuju banget sih dengan kalian karena emang dari luarnya aja tuh udah bagus banget, apalagi di dalamnya gitu loh. Pasti kan ada yang lebih untuk menarik para remaja untuk membaca buku tersebut gitu ya Kak ya. Nah, ada lagi nggak sih kiranya cerita yang lebih detail, yang lebih menarik untuk diceritakan kepada para penonton nih ya, untuk lebih tertarik membaca buku ini? Silakan untuk di-sharing Kak. Sebenarnya di novel Inestable ini tuh ada banyak cerita menarik ya Kak, detail-detail cerita menariknya. Nah, tapi menurut saya yang paling menarik itu bagaimana si penulis menggambarkan kisah cinta dari Nakula dan Aluna. Nah, di novel ini tuh
digambarkan perjalanan cinta mereka dengan yang sangat indah dan juga romantis, ya kan Mbak Lia? Betul banget kata Mbak Alfi, novel ini tuh lebih cocok untuk membaca yang suka cerita-cerita romance dan penuh drama gitu. Bener? Betul. Wah, berarti buku ini sangat relate dengan kehidupan cinta remaja zaman sekarang gitu ya Kak ya? Nah, Betul. menurut Kakak sendiri, ada nggak sih keunikan dari buku tersebut gitu ya Kak ya? Biar lebih memacu kegairahan buat membaca gitu loh Kak. Menurut saya, keunikan dari cerita Inestable ini sangat unik dan tidak terduga. Alur ceritanya yang penuh dengan kejutan membuat para pembaca itu terus tertarik, penasaran untuk membaca lebih lanjut cerita kelanjutannya. Nah, penulis juga berhasil menggabungkan berbagai elemen seperti misteri, drama, dan intrik dalam cerita ini sehingga membuatnya semakin menarik untuk minat membaca. Ya, seperti itu bukan? Iya, betul banget seperti yang telah dijelasin sama Kak Lia ya, Mbak Fadia. Wah, menarik sekali ya Kak ya. Nah, selain itu, apakah ada nih karakter yang menarik mata kalian gitu loh, yang kalian tuh suka sama karakternya gitu? Silakan Kak Alfi dulu mungkin. Oke, karakter ya Kak Fadia. Untuk karakter ini saya lebih kagum atau sangat kagum pada tokoh utamanya, yaitu Aluna dengan karakter yang ceria, optimis, dan juga setia tentunya. Dia juga nggak mudah menyerah meskipun harus menghadapi banyak masalah dalam hubungannya dengan Nakula dan juga konflik-konflik yang ia alami selama hidupnya. Selain itu, dia ini juga sangat peduli dengan teman-temannya seperti Arjuna, Aurel, dan juga Sadewa. Nah, selain itu, dia ini merupakan tokoh yang inspiratif dan mungkin relatable bagi saya ya. Kalau Mbak Lia sendiri ada nggak sih karakter yang mungkin menarik perhatian Mbak Lia? Ada dong pastinya Mbak Alfi, yaitu Sadewa. Nah, Sadewa itu saudara kembarnya Nakula. Saya merasa kasihan banget dengan nasibnya Sadewa karena harus koma dari kecelakaannya. Saya juga penasaran dengan hubungannya Sadewa dan Aluna yang tampaknya memiliki perasaan yang lebih atau yang khusus terhadapnya. Saya berharap Sadewa bisa bangun dan menemukan kebahagiaannya karena si Aluna udah dekat dengan si Nakula kembarannya Sadewa ya. Wah, kasihan sekali ya, padahal kayaknya tuh Sadewa lebih setia gitu ya Kak ya. Saya juga berharap demikian gitu loh, biar Sadewa itu juga bahagia gitu. Sadewa emang termasuk tokoh yang misterius dan menyimpan banyak rahasia juga ya. Nah, selain karakter, menurut kalian itu bagaimana sih kalian tuh menilai gaya bahasa penulis dalam novel ini? Jujur aja ya Kak Fadia, saya ini sangat terkesan dengan gaya penulisannya Kak Eko dalam novel Inestable ini. Saya menilai bahwa gaya bahasa Kak Eko dalam menulis novel ini tuh sangat bagus dan sesuai dengan temanya. Kak Eko, menurut saya ya, Kak Eko ini menggunakan bahasa yang sehari-hari, kemudian mudah dipahami, sehingga membuat cerita ini tuh terasa lebih hidup dan juga nyata. Nah, deskripsi yang detail dan penggunaan kata-kata yang tepat juga membuat pembaca bisa membayangkan setiap adegan dengan jelas, begitu. Bener banget Kak Alfi, saya setuju banget sama pendapatmu. Nah, gaya bahasa penulis dalam novel ini sangat menarik dan sangat kreatif tentunya pastinya ya. Iya betul, gitu Kak Fadia. Ya, kurang lebih ya. Setuju banget sih, emang ya buku ini tuh gaya bahasanya tuh kreatif dan menarik gitu buat para remaja untuk membacanya gitu ya Kak ya. Nah, by the way, ini tuh berapa sih jumlah halamannya di novel ini tuh gitu? Untuk jumlahnya sendiri itu ada 319 ya Kak. Betul. Menurut saya dengan jumlah 319 ini tuh nggak terlalu tebel ataupun terlalu tipis. Jadi normal-normalnya novel
gitu. Ya benar banget, ini juga nggak monoton tulisan saja ya Kak. Ada ilustrasinya yang nggak bikin bosen kita pas bacanya. Cuman tulisan saja, nah ini ada ilustrasinya. Iya, nggak cuma narasinya saja. Jadi begitu. Oh, berarti emang worth to try untuk dibaca gitu ya Kak ya. Nah, Tuh. apa sih yang kalian rasakan setelah membaca novel ini? Apakah kalian puas dengan endingnya gitu Kak? Selama saya membaca novel ini tuh saya merasakan nano-nano ya Kak, ada sedihnya, ada senangnya juga gitu. Senangnya itu ya karena akhirnya Nakula dan Aluna itu kembali bersatu setelah melewati banyak cobaan. Tapi sedihnya itu karena masih ada tokoh-tokoh lain yang belum mendapatkan keadilan nih dan kebahagiaan seperti Sadewa, Arjuna, dan Aurel. Dan untuk puas atau enggaknya setelah membaca novelnya itu saya puas. Saya merasa puas setelah membaca keseluruhan dari isi novel tersebut. Tapi ya untuk Kak Eko nih, saya berharap ada lanjutan lah atau spin-off dari novel ini agar tokoh-tokoh lain ini mendapatkan sorotan di dalam novel Inestable begitu. Saya juga merasa demikian ya Kak ya. Novel ini memang membuat perasaan pembaca itu bercampur aduk gitu loh, antara senang dan sedih. Saya juga berharap ada lanjutan atau spin-off ya dari novel ini yang bisa memuaskan rasa penasaran kita. Nah, selain itu, apa pesan atau amanat yang kakak ini dapatkan dari novel ini Kak? Pesan atau amanat yang saya dapatkan dari novel ini nih Kak Fadia, bahwa cinta itu tidak mudah tapi juga tidak mustahil. Nah, cinta itu membutuhkan pengorbanan, kesetiaan, kepercayaan, dan komunikasi yang baik di antara keduanya. Cinta itu juga bisa membuat kita bahagia, tapi juga bisa membuat kita sedih. Nah, cinta itu bisa membuat kita stabil, tapi juga bisa membuat kita instabil atau tidak konsisten. Yang penting, kita harus tetap berjuang dan tetap tidak menyerah untuk mendapatkan cinta yang kita inginkan. Itulah pesan yang saya dapat dari novel Inestable ini. Baik, mungkin itu saja pembahasan di podcast kali ini. Terima kasih juga buat Kak Alfi dan Kak Lia yang sudah berperan sebagai narasumber di sini, dan para pendengar yang telah setia menemani dalam perjalanan menelusuri kisah novel Inestable ini. Dalam buku ini kita diajak untuk merasakan berbagai emosi yang begitu kuat dan nyata. Penulis dengan cerdas menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan situasi yang tidak stabil, yang memungkinkan kita untuk merenung dan merasakan empati. Meski ada beberapa bagian yang mungkin membingungkan, namun secara keseluruhan, Inestable adalah sebuah karya yang memukau dan layak untuk dibaca. Kami sangat menantikan untuk membahas buku selanjutnya. Nah, sebelum penutupan, kita jargon terlebih dahulu ya Kak. Oke, kalau saya bilang tabu, nanti kita sama-sama bilang cerita sederhana inspirasi luar biasa. Oke, kita mulai ya Kak. Oke, 1, 2, 3. Tabu, cerita sederhana inspirasi luar biasa. Oke, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.